Pemirsa, Menteri Perdagangan Sabtu pagi menyidak Pasar Ciracas, Jakarta Timur. Selain memeriksa harga dan takaran minyak kita, inspeksi mendadak juga dilakukan untuk memastikan ketersediaan bahan pokok selama bulan Ramadan. Dari hasil sidak, Menteri Perdagangan Budi Santoso menemukan minyak kita yang telah dijual tidak melebihi harga eceran tertinggi Rp15.700 per liter. Dan takarannya pun telah sesuai dengan yang tertera pada kemasan. Sementara itu harga bahan pokok lainnya juga terpantau normal. Telur ayam dibanderol Rp28.000 per kilogram, kemudian beras Rp12.000 hingga Rp14.000 per liter. Harga daging ayam dan sapi yang tinggi peminat jelang Idul Fitri masih terpantau normal dan stabil. Untuk menjamin ketersediaan bahan pokok serta harga bahan pokok tetap stabil jelang Lebaran, Mendak Budi Santoso akan berkoordinasi dengan pemasok dan pemerintah setempat dalam mengantisipasi kecurangan bahan pokok yang menyebabkan harga melambung tinggi. Kemudian tadi minyak kita 16.000 ya, harga acuannya 15.700 ya, berarti ya masih bagus ya. Tadi juga kita cek ukurannya 1 liter ya. Terima kasih ini ke pemasok yang sesuai ketentuan ya, sesuai aturan, sesuai takarannya. Terima kasih sekali lagi. Bersama-sama menjaga barang-barang ini terutama menghadapi Lebaran. Jadi kita akan terus kontrol secara rutin ya harga-harga di seluruh Indonesia ya, agar pasokan terjamin, kemudian harga juga stabil ya. Sekali lagi terima kasih, dan kepada supplier, kepada distributor kami mohon untuk terus menjaga pengiriman pasokan barang ya, kebutuhan pokok sehari-hari ya. Jadi kepada supplier yang terus konsisten memasok barang-barang kami ucapkan terima kasih sehingga Lebaran berjalan dengan baik, harga-harga normal. Kasus penyunatan volume minyak kita menarik perhatian DPR. Kemarin beberapa pimpinan DPR menyidak minyak kita di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur. Dari sidak ditemukan satu merek minyak yang tidak sesuai takaran 1 liter dan juga tidak tertulis tanggal kadaluarsanya. Ini berapa? 14.000. Ada dia punya minyak kita. Ini premium ya, jatuhnya. Nggak nyampe 800. Tapi ini bukan minyak kita, Pak. Tapi ini nggak boleh. Pimpinan dan anggota DPR melakukan sidak minyak kita di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur. Hasilnya ditemukan minyak merek lain yang hasil takarannya kurang dari 1 liter. Minyak merek Rizky itu hanya berisi 800 ml dalam satu botol kemasan. Selain itu, tidak terdapat tanggal kadaluarsa di botol minyak ini. Sementara untuk minyak kita yang ada di Pasar Kramat Jati, hasil pengukuran takaran yang ditemukan sudah sesuai dengan ketentuan, yaitu 1 liter per botol. Sudah seminggu ini harga sudah sesuai dengan HET, yaitu 15.700. Dengan harapan bahwa mudah-mudahan mendekati Lebaran, harga HET-nya bisa stabil di 15.700. Namun tadi juga kami temukan juga di salah satu penjual ada merek dengan minyak dengan merek lain dengan takaran yang kurang, kemudian harganya lebih mahal dan juga barcode-nya tidak bisa dicek. Ya, dan tidak ada kadaluarsanya. Nah, ini nanti kita minta pada perdagangan untuk menindaklanjuti temuan dari kami pada hari ini. DPR meminta Kementerian Perdagangan untuk menindaklanjuti temuan ini. Sementara mendekati Lebaran, harga minyak diharapkan bisa stabil. Dari Jakarta, Naura Syafikah, Tri Julianti, iNews melaporkan. Pemirsa, minyak kita adalah minyak goreng bersubsidi yang diluncurkan pada tahun 2022, muncul sebagai solusi di tengah gejolak harga minyak goreng di tanah air. Minyak kita dirancang untuk memperbaiki rantai pasok minyak goreng dan memberikan harga yang terjangkau. Kementerian Perdagangan meluncurkan minyak goreng kemasan rakyat dengan merek minyak kita di tengah gejolak harga minyak goreng yang melanda Indonesia pada Juli 2022. Peluncuran ini menjadi tonggak sejarah dalam upaya pemerintah
untuk menjamin akses masyarakat terhadap minyak goreng dengan harga terjangkau. Kala itu, kelangkaan minyak goreng melanda masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah dan usaha mikro. Kelangkaan yang signifikan itu menimbulkan kebingungan dan frustasi di kalangan masyarakat. Karena Indonesia merupakan salah satu produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia. Penyebab kelangkaan disebabkan beberapa faktor yang saling terkait. Kenaikan harga minyak sawit mentah atau CPO di pasar internasional yang mengalami lonjakan berdampak langsung pada biaya produksi minyak goreng. Sehingga banyak produsen memilih untuk mengekspor untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Selain itu, kebijakan pemerintah yang mewajibkan pencaburan biodiesel juga berkontribusi kepada kelangkaan. Serta situasi pandemi COVID-19 yang belum sepenuhnya pulih menyebabkan gangguan rantai pasok dan distribusi. Kehadiran minyak kita dirancang untuk memperbaiki rantai pasok minyak goreng dan memberikan akses kepada masyarakat dengan harga terjangkau. Harga awal yang ditetapkan sebesar Rp14.000 per liter. Namun, dalam waktu kurang dari setahun, harga ini meningkat menjadi Rp15.000 hingga Rp16.500 per liter di berbagai daerah. Melebihi harga eceran tertinggi yang ditentukan oleh pemerintah. Seakan tak pernah usai, polemik minyak kita masih terus bergulir. Isu terbaru yang muncul adalah dugaan pengurangan takaran isi minyak kita. Beberapa konsumen melaporkan, kemasan yang seharusnya berisi 1 liter ternyata hanya terisi 0,75 hingga 0,8 liter. Temuan ini memicu penyelidikan oleh Kementerian Perdagangan dan Kepolisian. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan, pihaknya telah menutup dan memberhentikan operasi perusahaan-perusahaan yang telah melakukan kecurangan. Bahkan, bersama Satgas Polri, Kemendak akan memperketat pengawasan peredaran minyak kita jelang Lebaran. Tim Liputan iNews melaporkan. Usai digeruduk warga dan dilaporkan ke polisi, SPBU Pertamina Sungai Misang, Kabupaten Merangin, Jambi akhirnya disegel. Dari hasil pemeriksaan, BBM jenis Pertamax dan Pertalite yang dijual SPBU itu bercampur air. Usai melakukan pengecekan terhadap tangki penampungan BBM, pihak kepolisian dari Resort Merangik langsung memasang garis polisi guna tidak ada aktivitas di lokasi kejadian. Pengecekan yang langsung dipimpin Kapolres Merangin AKBP Roni bersama Kasat Reskrim AKP Mulyono. Dan ditemukan jika BBM jenis Pertamax yang ada di penampungan BBM sudah bercampur dengan air. Dari hasil pengecekan didapati ada kebocoran dinding di lokasi penampungan BBM sehingga air dengan mudah masuk ke dalam tangki penampungan. Cek turun ke TKP bersama Kasat Reskrim, bersama Sabara dan rekan-rekan yang lain dari pihak SPBU juga. Kita cek ke lokasi, ternyata memang ada lubang atau bekas kabel yang dulu untuk perpindahan, sehingga disitulah air masuk ke dalam tangki tersebut. Sementara itu, pihak SPBU menyampaikan telah bertanggung jawab atas kerusakan kendaraan. Itu untuk penanggulangannya sudah kita koordinasikan dengan pihak bengkel. Jadi kita sudah tunjuk satu bengkel tadi untuk memperbaiki kendaraan yang rusak. Dan yang untuk yang mobil itu juga sudah pemiliknya sudah ada di sini, akan kita lakukan penggantian. Ini ya, amankan dulu. Sebelumnya, puluhan warga Kabupaten Merangin mendatangi SPBU Sungai Misang, Kabupaten Merangin, sembari membawa kendaraan yang mogok usai mengisi BBM Pertamax. Warga membuktikan jika BBM tersebut bercampur dengan air dengan cara mengeluarkan BBM dari tangki sepeda motor. Dari Jambi, Sarfandi, iNews melaporkan.